Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Jasinta. Saya dari program studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Samarinda. Kali ini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Strategi Pemasaran Toko Roti Gembong Ditinjau dari Ekonomi Islam. Studi pada Toko Roti Gembong Mekarsari di Lobuah. Dosen pengampu Bapak Parno, SE, MSI. Langsung saja saya akan mempresentasikannya. Seorang pengusaha mendirikan perusahaan tujuan utamanya adalah mencari laba. Di samping itu juga berusaha mempertahankan kelangsungan hidupnya. Dunia kerja saat ini berkembang sangat pesat di berbagai sektor usaha dan mengalami banyak perubahan terjadi terus-menerus. Persaingan yang terjadi di dunia usaha saat ini sangat ketat. Apabila perusahaan bergerak dalam bidang yang sama, maka akan terjadi angka persaingan yang tajam dan bisa mengakibatkan persaingan yang tidak sehat. Untuk itu, strategi pemasaran sedang dibutuhkan mengenai apa saja yang sedang dibutuhkan dan diinginkan oleh konsumen. Hukum awal bermuamalah adalah halal sampai ada hal-hal yang dilarangnya. Setiap manusia menjalankan usaha, Allah telah menetapkan aturan-aturan dalam menjalankan kehidupan ekonomi. Adapun prinsip ini telah ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, jangan kamu memakan harta-harta saudaramu dengan cara yang batil, kecuali harta itu diperoleh dengan jalan dagang yang ada saling kerelaan di antara kamu. Dan jangan kamu membunuh diri-diri kamu, karena sesungguhnya Allah Maha Pengasih kepadamu. Dan barang siapa berbuat demikian dengan sikap permusuhan dan penganiayaan, maka kelak kami akan memasukkan dia ke dalam api neraka. Yang demikian itu adalah mudah bagi Allah." Quran Surah An-Nisa. Strategi pemasaran adalah serangkaian tujuan dan sasaran, kebijakan dan aturan yang memberi arah kepada usaha-usaha pemasaran perusahaan dari waktu ke waktu pada masing-masing tingkatan dan acuan serta alokasinya, terutama sebagai tanggapan perusahaan dalam menghadapi lingkungan dan keadaan persaingan yang selalu berubah. Adapun rumusan masalah yang pertama, bagaimana strategi pemasaran usaha toko roti gembong di Samarinda. Yang kedua, bagaimana pemasaran toko roti Mekarsari di Samarinda ditinjau dari ekonomi Islam. Adapun tujuan penelitiannya adalah yang pertama, untuk mengetahui strategi pemasaran toko roti Mekarsari di Samarinda. Yang kedua, untuk mengetahui bagaimana pemasaran toko roti Mekarsari di Samarinda. Adapun juga manfaat penelitian ini yaitu yang pertama, sebagai pendalaman dan pengembangan ilmu. Yang kedua, dapat dijadikan informasi penelitian lebih lanjut pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Samarinda. Selanjutnya, adapun kajian pustakanya, mengingat yang menjadi permasalahan atau pembahasan dalam penelitian ini adalah mengenai strategi pemasaran usaha toko roti. Saya mencoba mengkaji karya-karya skripsi yang temanya berbeda. Di antaranya adalah yang pertama, Suindrawati tahun 2015, judulnya Strategi Pemasaran Islam dalam Meningkatkan Penjualan Toko JC. Metode yang digunakan metode deduktif. Hasil penelitiannya adalah ketuhanan, humanistis, etika, bisnis Islami yang diterapkan toko JC busana muslim, yaitu produk yang halal dan thayyib, produk yang berguna dan dibutuhkan, produk yang berpotensi ekonomi atau benefit, produk yang bernilai tambah yang tinggi dalam jumlah yang berskala ekonomi dan sosial, produk yang dapat memuaskan masyarakat. Yang kedua ada nama Marhamah tahun 2014, judulnya Strategi Pemasaran Produk Hijab Rabbani Menurut Ekonomi Islam. Metode yang digunakan metode deduktif. Hasil penelitiannya adalah strategi ini yang diterapkan ialah pengembangan strategi bauran pemasaran syariah meliputi Rabbaniyah, Akhlakiyah, Al-Wakiyah, dan Al-Insaniyah. Rabbani selalu mengedepankan nilai-nilai Islam, strategi marketing syariah, dan kemudian menggunakan bauran pemasaran umum yang terdiri dari 4 unsur, yaitu product, price, place, dan promotion. Definisi operasionalnya adapun juga yaitu strategi pemasaran yang dimaksud adalah strategi pemilik toko roti gembong mempertahankan kelangsungan tokonya, berkembang dan mendapatkan keuntungan. Dan pemasaran toko apakah sudah memberi kepuasan terhadap konsumen atau masyarakat. Toko roti yang dimaksud di sini adalah bagaimana toko roti apakah sudah sesuai dengan syariat Islam, dan juga bagaimana tata krama penjual
terhadap konsumen. Penyajian makanan apakah sudah baik dan benar. Adapun juga sistematika penulisannya, yaitu bab pertama merupakan pendahuluan. Bab ini penulis menjelaskan secara ringkas latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, definisi operasional, dan sistematika penulisan. Adapun juga nanti bab 2 yaitu merupakan tinjauan pustaka. Bab ini penulis menguraikan tentang pengertian dan teori-teori mendasari dan berkaitan dengan pembahasan nanti deskripsi yang digunakan sebagai pedoman dalam menganalisis masalah. Teori-teori yang digunakan berasal dari literatur-literatur yang ada baik dari perkuliahan maupun dari sumber-sumber lain. Bab 3 akan ada metode penelitian, yaitu pada bab ini diuraikan perihal jenis penelitian, objek dan lokasi penelitian, jenis dan data dan sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik pengumpulan data yang akan dipakai. Pada bab 4 merupakan pembahasan hasil penelitian. Pada bab ini berisikan gambaran umum toko roti, sejarah toko roti, visi misi toko roti, dan pembahasan yang akan dibahas mengenai hasil observasi pada objek yang dipilih sebagai tempat mendapat informasi serta data yang dibutuhkan. Di sini juga akan membahas strategi pemasaran toko roti tersebut. Hasil analisis ini disajikan dalam bentuk deskriptif atas semua data yang diperoleh dari hasil observasi dengan pedoman kajian pustaka. Pada bab yang terakhir adalah bab 5, merupakan bab penutup. Pada bab ini berisikan kesimpulan dan saran-saran yang berkaitan dengan pembahasan dan studi serta kebijaksanaan selanjutnya. Metode penelitian dalam penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif adalah suatu fenomena penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan keadaan-keadaan yang terjadi yang terdapat dalam arti baik dari arti kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang yang menjadi subjek penelitian. Terima kasih. Ini dia tadi adalah presentasi dari saya. Mohon maaf kurang lebihnya, kesalahan milik saya sendiri dan kelebihan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari saya, Tiara Jasinta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.